waris dalam sistem masyarakat hukum adat. Nah, studi kasus yang saya jelaskan ini terkait dengan materi RPS yang berjudul Masyarakat Hukum Adat serta Struktur Masyarakat Hukum Adat. Sebelum masuk ke pembahasan studi kasus, di sini aku akan jelasin dulu apa itu masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat sendiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum dan peranatan sosial yang unik berdasarkan pada adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, mereka memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar anggota masyarakat itu. Nah, di masyarakat hukum adat memiliki sistem kekerabatan yang terdiri dari matrilineal, dan parental. Matrilineal merupakan garis keturunan dan pewaris kekayaan yang berasal dari pihak ayah dengan hubungan kuat pada kerabat ayah. Contohnya berada pada masyarakat Batak Toba. Yang kedua ada matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan jatuh dari pihak ibu dengan hubungan erat antar kerabat ibu seperti pada masyarakat Minangkabau. Yang ketiga ada parental atau bilateral, di mana anggota keluarga terhubung dengan kedua orang tua, ayah ataupun ibu, dan menghubungkan diri dengan kerabat dari kedua pihak secara seimbang. Nah, membahas soal waris, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu waris? Jadi, waris adalah proses hukum perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Sistem ini mengatur tentang harta peninggalan seperti properti, uang, aset lainnya, dan diatur oleh hukum yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Setelah kita mengetahui hal-hal yang tadi, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu penyelesaian sengketa waris dalam sistem masyarakat hukum adat Dayak atau Kalimantan. Oke, sebelum masuk ke permasalahan studi kasus, di sini aku mau jelasin dulu juga gambaran umum masyarakat adat Dayak, yang dimana masyarakat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan yang terdiri dari banyak subsuku seperti Ngaju, Kanyah, Kayan, dan Iban. Hidup dalam komunitas adat yang kuat dengan sistem sosial yang berpusat di rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Hukum adat mengatur berbagai aspek, mulai dari kehidupan, perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Nilai utama yang dijunjung adalah keharmonisan, keseimbangan, dan keadilan sosial. Setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh mantir adat atau biasa disebut dengan kepala adat. Tanah dan harta warisan dianggap bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga warisan leluhur dan simbol spiritual masyarakat. Di masyarakat hukum adat Dayak, sistem pewarisan masyarakat itu umumnya adalah patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah, yang dimana anak laki-laki, terutama anak tertua, menjadi penerus tanggung jawab dan penjaga harta keluarga. Anak perempuan tetap mendapat bagian tertentu, biasanya berupa harta bergerak atau hasil kebun. Warisan mencakup tanah adat, rumah betang, ladang, serta tanggung jawab sosial dan adat. Proses pewarisan dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan. Tujuan utama pewarisan tersendiri yaitu adalah untuk melestarikan warisan leluhur dan menjaga keseimbangan sosial keluarga. Selanjutnya, asas dan nilai dalam pewarisan adat Dayak. Dalam sistem hukum adat Dayak, pewarisan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian harta benda, tetapi juga sebagai proses menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan kesinambungan sosial keluarga. Pewarisan tersebut diatur berdasarkan asas dan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu yang pertama asas keadilan keseimbangan, kedua asas kekeluargaan dan musyawarah, ketiga asas tanggung jawab sosial dan adat, keempat nilai penghormatan terhadap leluhur, dan kelima yaitu adalah nilai keadilan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana gambaran hukum masyarakat adat Dayak, di sini aku langsung saja masuk ke pemateri permasalahan studi kasusnya, yang dimana kasus ini terjadi di sebuah desa bernama Desa Saka Mangkahai, Kabupaten Kapuas, yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Dayak Ngaju. Setelah meninggalnya seorang kepala keluarga, muncullah sebuah sengketa antara anak laki-laki tertua dan adik perempuannya mengenai pemilikan sebidang tanah warisan yang telah lama menjadi milik keluarga. Menurut adat Dayak Ngaju, tanah tersebut seharusnya diwariskan kepada anak laki-laki tertua sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan penjaga tanah leluhur. Namun, sang adik perempuan merasa berhak karena selama orang tuanya sakit
sakit, dialah yang merawat dan mengelola tanah tersebut. Nah, dari permasalahan tadi dibuatlah proses penyelesaian kasus, yaitu terdiri dari pengaduan ke lembaga adat oleh pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, pemanggilan kedua belah pihak tadi untuk hadir dalam musyawarah adat. Yang ketiga, musyawarah adat atau sidang adat yang dipimpin oleh kepala adat dengan mendengarkan keterangan para pihak dan juga saksi. Keempat, yaitu mempertimbangkan nilai adat meliputi keadilan, jasa, tanggung jawab, dan keseimbangan keluarga. 5, yaitu adanya putusan adat dibacakan secara terbuka dan disertai ajakan perdamaian. Yang keenam, ada kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa sebagai tanda penerimaan keputusan. Ketujuh, yaitu pengesahan keputusan oleh Dewan Adat Dayak atau DAD atau juga lembaga adat setempat. Setelah beberapa rangkaian proses penyelesaian tadi, adanya dikeluarkan putusan adat yang dimana mantir adat atau kepala adat memutuskan bahwa tanah dibagi dua, sebagian untuk anak laki-laki sebagai penerus garis keluarga dan sebagiannya lagi untuk anak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas peran sosialnya. Keputusan ini bersifat final di tingkat adat, namun bisa dibawa ke pengadilan jika beberapa pihak yang tidak puas. Masalah tadi adanya analisis hukum yang dimana sengketa hak waris dalam masyarakat adat Dayak menunjukkan adanya interaksi dan ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam hukum adat Dayak, pewarisan diatur berdasarkan prinsip patrilineal dan nilai keseimbangan sosial, di mana pembagian warisan tidak semata-mata bertujuan mencapai kesetaraan, tetapi menjaga keharmonisan keluarga dan kelestarian adat. Namun, prinsip ini seringkali berbenturan dengan hukum nasional Indonesia yang menjamin kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Nah, dari permasalahan tadi, dapat saya simpulkan bahwa sistem waris adat Dayak menekankan keseimbangan, bukan kesetaraan absolut atau yang tidak terbatas, yang dimana penyelesaiannya dilakukan secara damai melalui lembaga adat. Dan adapun saran yang ingin saya sampaikan yaitu perlunya dokumentasi hukum adat agar tidak hilang dan perlunya sinergi antara hukum adat dalam hukum adat dan hukum nasional untuk menghindari konflik itu sendiri. Baik, sekian penjelasan atau presentasi saya mengenai studi kasus yang saya kembangkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.